Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali di Belajar IPA kelas 8 bersama Abihe. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak pada hewan. Apakah kalian masih ingat? Apa saja jenis rangka pada hewan? Jika kalian masih ingat, berarti kalian masih bisa ya membedakan jenis rangka dari ketiga hewan berikut. Ada ikan, kepiting, dan juga penyu. Jika kalian lupa, kalian masih bisa simak di video sebelumnya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang gerak pada manusia. Supaya kalian dapat memahaminya dengan baik, simak sampai selesai ya. Di video ini kita akan membahas seputar rangka manusia, termasuk jenisnya dan juga namanya. Kita awali pembelajaran kita dari kutipan ayat Quran berikut ya. Dalam Quran surat Al-Qiyamah, Allah berfirman bahwasanya aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Dalam kitab tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili 1-4 dan An-Nafahat Al-Makiyah Muhammad bin Shalih As-Sawi 3-4 menjelaskan bahwasanya, jadi menurut kitab tersebut Allah membantah anggapan sebagian orang kafir yang menyatakan bahwa manusia yang telah mati tidak akan dapat dibangkitkan kembali dan tidak akan ada juga hari kiamat sebagai hari pembalasan. Allah berfirman bahwa kami sanggup untuk menyusun kembali jari jemari manusia. Dipahami bahwa proses penyusunan tulang belulang manusia itu akan sempurna jika jari jemarinya sudah tersusun. Maksudnya, jika jarinya sudah tersusun, maka tulang lainnya dari tengkorak hingga bawah seluruh badan itu pasti sudah tersusun. Karena jari jemari adalah susunan terakhir dari tulang belulang manusia. Dari sini kita dapat mengambil hikmah dengan keyakinan bahwasanya setiap manusia pasti akan mati. Dan Allah akan membangkitkan kembali dengan menyusun tulang belulangnya hingga sempurna. Kemudian akan menjalani kehidupannya kembali di akhirat yang kekal. Itulah hari pembalasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kembali kepada materi sistem gerak manusia, kita harus pahami dulu bahwasanya berdasarkan letak rangkanya, tulang ataupun rangka manusia termasuk dalam kategori endoskeleton, yaitu tulangnya berada di dalam tubuh manusia. Bagaimana dengan alat geraknya? Pada dasarnya, alat gerak pada manusia itu sama dengan alat gerak pada hewan. Yaitu meliputi tulang, otot, dan juga sendi. Kita bahas tentang tulang atau rangka manusia dulu ya. Sebelumnya, coba bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak mempunyai rangka seperti ini. Wah, terbayang yang aneh-aneh ya.
Kita bagaikan seonggok daging yang akan tergeletak di tanah. Hal inilah yang akan kita bahas pertama, yaitu fungsi tulang. Fungsi tulang yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif, 2. Penopang tubuh, 3. Pemberi bentuk pada tubuh, 4. Pelindung bagian tubuh yang lunak, seperti otak, jantung, paru-paru, sumsum, dan lain-lain. Jadi kalian jangan bayangkan ya bahwasanya tulang atau rangka kita dapat bergerak sendiri seperti pada video ini. Karena untuk bergerak, tulang membutuhkan sendi dan juga otot. Jika ditanya, terdiri dari apa sajakah rangka manusia? Jawabnya adalah tulang keras, tulang rawan, ikat sendi, atau ligamen. Kenapa rangka manusia digolongkan endoskeleton? Karena letaknya yang di dalam tubuh terbungkus oleh otot dan juga kulit. Apakah perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras? Sebutkan pula contohnya. Jadi, tulang rawan banyak mengandung zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur dan liat, dan tidak memiliki saluran Haffers. Contohnya adalah tulang pada bayi, cuping hidung, daun telinga, dan persendian tulang. Sedangkan tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium karbonat dan kalsium fosfat, serta sedikit zat perekat atau kolagen. Memiliki saluran Haffers yang berisi saraf pembuluh darah yang berfungsi memelihara kehidupan sel-sel tulang. Terdapat pada hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Lalu bagaimanakah bentuk tulang? Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3 macam. Ada tulang pipa, contohnya adalah tulang lengan atas, tulang hasta, pengumpil, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tulang pipih. Contohnya adalah tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tulang pendek. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian bisa tentukan ya, berdasarkan bentuknya, tulang-tulang berikut termasuk tulang jenis apa? Nah, sekarang kita jawab ya. Tulang yang ini adalah tulang pipa. Berikutnya adalah tulang pipih dan juga tulang pendek. Nah, kalian bisa ya membedakan ketiganya ya. Kita bahas rangka, nama dan jenisnya satu-satu ya. Kita mulai dari atas. Tengkorak. Tulang tengkorak berbentuk bulat, sebagian besar tersusun atas tulang-tulang yang pipih. Fungsi dari tulang kepala atau tengkorak adalah melindungi otak yang merupakan organ tubuh yang sangat penting. Rangka penyusun tengkorak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan juga bagian wajah atau muka. Pada bagian kepala terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang pelipis, dan juga tulang tapis. Pada bagian wajah terdiri dari tulang rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang mata, tulang lidah, tulang air mata, dan tulang rongga mata. Tulang anggota badan tersusun atas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang bahu, dan juga gelang panggul. Masing-masing tulang tersebut membentuk kesatuan dan berfungsi melindungi organ-organ dalam yang lunak, seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan organ lainnya. Tulang belakang tersusun atas ruas-ruas tulang yang fleksibel, tetapi kuat. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan juga 4 ruas tulang ekor. Tulang dada terletak dekat tulang rusuk atau lebih tepatnya di tengah-tengah dada. Tulang dada terdiri atas bagian hulu, badan, dan taju pedang. Tulang rusuk pada manusia terdiri atas 24 buah atau 12 pasang. Tulang rusuk manusia memiliki fungsi sebagai pelindung organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Tulang rusuk manusia terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang.
Gelang bahu yaitu persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Tulang gelang bahu disebut juga tulang pektoral bahu, tersusun atas 4 buah tulang, yaitu 2 tulang belikat dan juga 2 tulang selangka. Gelang panggul atau tulang panggul terletak di ujung bawah tulang belakang, terdiri atas tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang anggota alat gerak terdiri dari 2 bagian, yaitu kaki dan tangan. Anggota gerak atas atau tangan terdiri dari tulang pengumpil, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ruas-ruas jari tangan. Anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan ruas tulang jari kaki. Nah, kalian sekarang sudah paham ya nama-nama tulang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bisakah kalian hitung berapa jumlah tulang yang kita miliki? Masya Allah, luar biasa ya, Allah menciptakan kita sempurna. Kesempurnaannya adalah keterpaduan antara alat gerak yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membentuk suatu gerakan. Gerak sendiri merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Di video berikutnya kita akan membahas tentang otot dan sendi. Kalian juga boleh baca-baca terlebih dahulu ya tentang otot dan sendi. Demikian untuk video kita kali ini, semoga kalian bisa memahami apa fungsi rangka kita dan macam-macamnya beserta namanya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.